Shalom, 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 haleluya, puji Tuhan, selamat pagi. Sungguh Tuhan kita baik dan teramat baik, dan dalam kebaikan-Nya sekali lagi, Tuhan sudah membangunkan kita di hari ini, Kamis tanggal 2 Maret tahun 2023. Kita pasti akan diberkati, sama seperti Tuhan sudah memberkati kita di sepanjang malam yang telah kita lewati, amin. Baiklah, seperti biasa, sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan pekerjaan kita hari ini, mari kita landasi hidup kita dengan mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab 1 hari 1 pasal dari pembacaan 24 hari bersama Lukas. Dan hari ini kita telah berada di hari yang ke-12. Maka kita akan membaca kitab Lukas pasal yang ke-12 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-59. Judul renungan kita pada pagi hari ini, Hidup dalam Pengharapan. Sebagai pengantar renungan ini saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-33. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan oleh ngengat. Camkanlah bahwa kebutuhan hidup tidak akan pernah ada habisnya, betul? Bahkan semakin meningkat setiap harinya. Jika tidak disikapi dengan benar, maka hal ini dapat menimbulkan krisis rohani. Orang yang memiliki banyak harta diserang dengan bahaya ketamakan, lebih memautkan hati pada kekayaannya, sementara orang yang hidup berkekurangan menjadi mudah terserang oleh kekhawatiran. Jika hidup orang percaya dipenuhi kekhawatiran dan ketamakan, kapan akan hidup berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama? Orang bilang kita harus hidup dalam realita, tetapi umat Tuhan tidak boleh sekadar hidup dalam realita. Hidup dalam realita membuat orang yang berkekurangan merasa miskin dan tidak dapat melakukan apa-apa. Hidupnya hanya akan dipenuhi dengan rasa khawatir dan kesedihan. Sementara yang kaya menjadi sombong karena hartanya dan menghabiskan hidupnya untuk mencari kesenangan diri sendiri. Karena itu kita harus hidup di dalam pengharapan. Yesus memberikan jaminan hari depan yang penuh harapan supaya setiap orang yang percaya kepadanya fokus dalam melakukan tugas panggilannya. Lagi pula, tidak pantas jika murid-murid Yesus menyiksa diri dengan kecemasan yang sia-sia. Mengandalkan kekuatan diri dan membebani diri dengan kekhawatiran membuat orang percaya tak ubahnya manusia duniawi yang belum mengenal Allah. Padahal, bukankah kita telah dipanggil keluar dari dunia supaya tidak menjadi serupa dengannya? Karena itu, jangan melekat pada dunia ini. Jangan sampai harta dan kekhawatiran menghalangi kita dalam menjalani hari-hari kita, terlebih saat kita akan menyerahkan diri dan melayani Tuhan. Sidang jemaat Tuhan, mari belajar untuk terus percaya kepada kekuatan Allah yang sanggup mencukupkan segala kebutuhan kita. Kalau sorga saja diberikan untuk kita, kalau sorga saja dijanjikan untuk kita, dan kita telah merasakan damai sejahteranya, apatah lagi dengan segala kebutuhan jasmani kita. Percayalah, Tuhan sanggup menyediakannya setiap waktu sesuai dengan kebutuhan dan keperluan kita masing-masing. Jangan khawatir tentang apapun, tapi tetap berharap kalau Tuhan sanggup menyediakan segala sesuatunya. Kerjakan apa yang bisa dikerjakan oleh tanganmu. Selebihnya, berharaplah kepada Tuhan. Karena hanya Dia yang sanggup memberkati setiap perbuatan tangan kita. Dibuatnya berlimpah sehingga kita cukup dalam segala hal. Bahkan kita berkelimpahan untuk memberkati orang lain. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah kiranya perenungan kita pada pagi hari ini menyemangati hidup kita untuk tetap berharap kepada Tuhan dan jangan khawatir tentang apapun juga. Kiranya Tuhan menggenapkan firman-Nya kepada saudara bahwa di sepanjang hari ini apapun yang berbuat tangan kanan dan tangan kirimu dibuatnya berhasil, amin. Kemanapun kaki kanan dan kaki kirimu melangkah, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Bagi sedang jemaat Tuhan yang bergumul dalam kondisi fisik yang lemah, dan bagi sedang jemaat Tuhan masih dalam kondisi pemulihan secara fisik, di dalam nama Tuhan Yesus sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.